Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran matematika. Nah, sebelumnya, baik kepada ketua kelas untuk dipimpin doa. Ya, doa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, sebelum ke pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Adi, Agung, Azhar, Beta, Chania, Habib, Nini, Nina, Tati, Zahra. Ya, hadir semua ya pada pagi hari ini. Nggak ada yang izin ataupun apa. Oke. Nah, baik, sebelumnya ada yang ingat tidak? Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai materi apa? Ya, betul. Materi persamaan linear. Nah, pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai matriks. Nah, baik. Manfaat mempelajari matriks. Pertama, adik-adik bisa menjelaskan mengenai matriks. Nah, yang kedua, adik-adik bisa menjelaskan mengenai jenis-jenis matriks. Ketiga, adik-adik bisa memecahkan transpose matriks. Keempat, membuktikan kesamaan matriks dengan tepat dan memperhatikan ordo. Kelima, yaitu mengkombinasikan dari keempat poin ini, yaitu ada definisi jenis-jenis, transpose, dan kesamaan matriks. Dan yang terakhir, itu memecahkan determinan matriks. Jadi untuk tujuan pembelajaran di pagi hari ini, Bapak harapkan adik-adik semuanya bisa memenuhi ke-6 poin ini. Baik anak-anak, mungkin kita langsung saja ke materi, yaitu materi matriks. Nah, untuk matriks, ada yang tahu pengertian matriks itu apa? Ya, boleh silakan. Ya, betul. Adalah apa? Ya, susunan bilangan yang diatur ya menurut aturan baris dan kolom. Ya, dan kolom. Nah, dalam suatu jajaran yang berbentuk persegi, ya persegi atau persegi panjang. Ya, matriks itu adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, biasanya susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung. Nah, untuk kurungnya itu biasanya kurung seperti ini atau kurung tertutup ini. Nah, baik. Tadi pengertian matriks sudah disebutkan ya. Nah, sekarang Bapak akan tanya, apakah ada yang tahu matriks itu di kehidupan sehari-hari itu sangat berguna? Coba ada yang mau menyebutkan contohnya? Ya, ada? Oh, tidak ada. Baik. Nih, matriks itu dalam kehidupan sehari-hari nih. Contohnya ya, Bapak ada soal cerita. Yakomina ingin membeli sirih dan pinah untuk acara lamarannya nih pada penjual. Nah, pada penjual satu. Jadi Yakomina ingin membeli sirih.
sirih dan memilih sirih dan pinah dan pinah dan pinah. Nah, pada penjual satu terdapat 50 sirih dan 70 pinah. 50 sirih dan 70 pinah. 70 pinah ya. Nah, pada penjual 2 itu mempunyai 40 sirih dan 40 sirih dan 55 pinah. Pada penjual 3 terdapat 50 sirih terdapat 50 sirih dan 60 pinah. Nah, susunlah tabel agar memudahkan Yakumina untuk menghafal jumlah sirih dan pinah yang ada. Nah, coba kita akan membuat tabel. Coba. Ini penjual sirih dan pinah. Coba kita akan membuat tabel. Tadi ada penjual 1, 2, dan 3. Nah, tadi penjual 1 itu terdapat 50 sirih dan 70 pinah. Coba kita tulis di sini 50 sirih dan 70 pinah. Penjual 2 40 sirih dan 55 pinah. Dan penjual 3 ada 50 sirih dan 60 pinah. Nah, pada tabel ini kita bisa ambil angka-angkanya saja nih dan dituliskan pada kurung yang tadi pada pengertian matriks. Nah, ini bentuknya itu bisa menjadi lebih sederhana untuk kita menghilangkan penjual sirih dan pinah. Coba ya, kita akan menghilangkan tabelnya. Kita akan ganti ke bentuk matriks. Nah, tadi di pengertian matriks itu menggunakan kurung tertutup ya, bisa kurung tertutup. Nah, kita akan menggunakan kurung tertutup. Tadi ada 50 sirih pada penjual 1 ya, 50 sirih dan 70 pinah. Penjual 2 ada 40 sirih dan 55 pinah. Penjual 3 ada 50 sirih dan 60 pinah. Nah, dalam bentuk matriksnya itu seperti ini. Kita menghilangkan tadi yang di tabel tadi ya, kita hilangkan yang penjual dan barisnya itu ada sirih dan pinah. Nah, ini dalam bentuk matriksnya itu seperti ini. Nah, baik, lihat lagi sini ya. Tadi kita sudah menyusun ya dalam bentuk cerita tadi. Nah, kita bentuk bilangan-bilangan tadi ke dalam bentuk matriks. Nah, bisa dilihat ini kita bisa bilangan ini tuh tersusun menjadi bilangan matriks. Nah, kenapa? Karena di sini terdapat baris, dan ini ada kolom. Nah, kenapa ini bisa dibilang matriks? Karena mereka itu mempunyai baris dan kolom. Nah, untuk barisnya itu ini dia. Ini untuk baris dan ini kolom. Mereka itu mempunyai elemen-elemen. Nah, untuk elemen-elemen itu sendiri, nah ini dia untuk elemen-elemennya itu yang ada di dalam matriks bilangan-bilangan ini. Nah, ini disebut elemen matriks. Jadi di dalam matriks ini terdapat baris dan kolom dan ada elemen itu anggota dari bilangan-bilangan yang ada di dalam matriks. Seperti itu.
Nah, baik, selanjutnya matriks B. Matriks B, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, untuk ini matriks berordo 3 kali 3. Nah, ini dinamakan matriks persegi. Nah, karena mereka mempunyai baris dan kolom yang sama. Nah, ini matriks ordo 3 kali 3 karena mereka mempunyai baris dan kolom 3. Kolomnya 3, barisnya 3. Nah, untuk A, E, I dan di sini ada A, D, ini tuh dinamakan diagonal utama. Diagonal utama. Nah, dan di sini ada A, E dan I. Nah, ini dinamakan diagonal utama. Nah, seperti itu adik-adik. Baik, selanjutnya itu ada matriks tegak. Matriks tegak. Nah, untuk matriks tegak sendiri itu matriks yang berordo M kali N. Ordonya M dikali M, tetapi dia mempunyai syarat. Syaratnya itu M-nya itu lebih besar dari N. Nah, contohnya ada matriks A nih. Matriks A sekarang menggunakan angka ya, 2, 3, 4, 2, 2, 1. Nah, ini matriks 3 dikali 2 karena dia mempunyai 2 baris dan 3 kolom. Nah, jadi ini dinamakan matriks tegak. Selanjutnya ada matriks datar. Nah, untuk matriks datar sendiri itu matriks yang ordonya itu M kali N juga, M dikali N. Tetapi, nah, mempunyai syarat juga, tetapi M-nya itu lebih kecil dari N. Nah, contohnya matriks B. 5, 2, 3, 1, 4, 5. Nah, ini dinamakan matriks ordo 2 kali 3 karena dia mempunyai 3 baris dan 2 kolom. Nah, jadi sesuai dengan persyaratannya itu yang matriks tegak itu M-nya itu lebih besar dari N dan M-nya itu lebih kecil dari N untuk matriks datar ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada matriks 0. Nah, untuk matriks 0 ini yaitu matriks dengan semua elemennya bernilai 0. Nah, contohnya matriks O ya. 0, 0, 0, 0. Nah, ini matriks berordo 2 kali 2, tapi matriks 0 ya karena semuanya bernilai 0. Selanjutnya ada matriks diagonal. Untuk matriks diagonal sendiri ini matriks persegi ya, matriks persegi dengan elemen pada diagonal utamanya itu tidak bernilai 0. Nah, contohnya nih matriks P 2, 0. Nah, ini untuk contohnya itu. Nah, pada diagonal utamanya ini matriks itu tidak bernilai 0, tetapi di luar diagonal utama itu mereka elemennya itu bernilai 0. Baik, selanjutnya itu ada transpose matriks.
transpose matriks. Nah, untuk transpose matriks ini, nah itu adalah pertukaran ya, pertukaran antara elemen antar elemen baris dan kolom. Nah, ini untuk pengertiannya, transpose itu pertukaran antara elemen baris dan kolom. Nah, kita langsung saja contohnya ya. Di sini ada matriks A. Itu ada elemennya A, B, C, D. Nah, kita akan transposkan nih matriks A, transpose. Nah, untuk ciri transpose matriks ini, di matriksnya ini, di matriks A itu ada T ya di atasnya. Nah, ini dinamakan transpose. Nah, tadi kan sesuai dengan definisi pertukaran antar elemen baris dan kolom. Nah, kita lihat baris pertama ini ada A, B. Nah, kita tukar menjadi kolom. Nah, A, B. Nah, sekarang baris CD itu kita tukar menjadi kolom juga nih, C, D. Nah, ini untuk transpose dari matriks A. Nah, kita lihat di sini matriks A itu elemennya A, B, C, D. Kita ubah menjadi matriks A transpose, yaitu pertukaran baris dan kolom. Nah, ini yang tadinya A, B itu kita tukar, yang ini baris kan ya, menjadi kolom. Nah, kolom jadi A, B. Jadi matriksnya itu jadi A, C, B, D. Nah, seperti ini. Nah, baik, kita lanjut ke penjumlahan matriks nih. Penjumlahan pada matriks ya. Nah, untuk penjumlahan sendiri, penjumlahan matriks sendiri itu mereka harus memiliki ordo yang sama untuk penjumlahan, karena jika memiliki ordo yang berbeda itu tidak bisa, karena penjumlahan itu sendiri harus menjumlahkan elemen-elemen yang ada di dalam matriks. Contoh, langsung saja contoh ya, misalkan ada matriks A 2, 1, dan matriks B 4, 5, 2, 7. Nah, kita akan menjumlahkan matriks A dengan matriks B. Nah, kita langsung masukkan 2, 1, 3, 1 tambah 4, 2, 5, 7. Nah, kita lihat ini matriks, mereka mempunyai matriks ordo yang sama. Nah, untuk penjumlahan itu sendiri mereka harus menjumlahkan elemen-elemen yang ada di dalam matriks tersebut. Nih, di matriks A itu ada elemen atau bilangan 2, 1, 3, 1, dan yang di B itu 4, 5, 2, 7. Nah, kita jumlahkan elemen yang sama. Baris 1, kolom 1, baris 2, kolom 2. Nah, dan ini kolom 2, baris 2, kolom 1 itu dijumlahkan dengan baris 2, kolom 1, dan jumlahkan baris 2, kolom 2, baris 2, kolom 2. Nah, 2 ditambah 4 itu 6, 1 ditambah 5, 6, 5, dan 8. Jadi untuk penjumlahan itu sendiri mereka harus mempunyai ordo yang sama, atau bisa kita namakan tadi ya, matriks persegi. Mereka mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama. Selanjutnya ada pengurangan. Nah, pengurangan itu tidak jauh berbeda dengan penjumlahan yang tadi. Jadi untuk pengurangan itu sendiri sama ya. Ini kita contoh lagi, matriks A. Matriks A dengan matriks
C. Nah, kita kurangkan ya, matriks A dikurangi dengan matriks C. Nah, tadi kan matriks A 532, 753, 215 dikurangi matriks C. Nah, kita akan kurangi. Sama seperti tadi, jadi elemen-elemen yang ada atau bilangan-bilangan yang ada di dalam matriks ini dikurangi sesuai dengan elemen yang ada. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan itu harus sama atau enggak, atau matriks persegi gitu ya. Jadi mereka bisa dijumlahkan atau bisa dikurangi jika mereka sama matriksnya atau matriks persegi. Nah, langsung saja untuk hasilnya itu 5 dikurangi 3 itu 2, 3 dikurangi 1, 2, 2 dikurangi 6, min 4, 7 dikurangi 2, 5, 5 dikurangi 7, min 2, 3 dikurangi 8, min 5, 2 dikurangi 5, min 3, 1 dikurangi 1, 0, 5 dikurangi 2, 3. Nah, untuk hasilnya itu ada 2, 2 min 4, 5 min 2, min 5, min 3, 0, dan 3. Nah, baik, selanjutnya itu ada determinan. Nah, untuk determinan sendiri ini didefinisikan sebagai hasil kali elemen-elemen pada diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen sekunder. Nah, jadi hasil kali elemen diagonal utama dengan hasil kali diagonal sekunder. Nah, untuk definisinya ini ya, hasil kali elemen-elemen pada diagonal utama dan diagonal sekunder. Nah, langsung contohnya di sini ada matriks A 2, 3, 4, 5. Nah, untuk determinannya. Nah, untuk determinannya itu kita tulis bisa determinan A atau menggunakan ini determinan A atau seperti mutlak ya. Nah, kita langsung saja kita determinankan ya untuk matriks A 2, 3, 4, 5. Nah, untuk determinannya itu hasil kali ini ya, diagonal utama dengan diagonal sekunder. Nah, dikali, jadi untuk diagonal utama itu dikali lalu dikurang dengan diagonal sekunder. Nah, 2 dikali 5, 10 dikurangi 12. Untuk hasilnya itu ada min 2. Nah, untuk determinan A itu hasilnya min 2. Nah, tadi untuk determinan sendiri tadi Bapak contohkan itu determinan ordo 2 kali 2. Nah, untuk ordo 3 kali 3-nya tadi ada yang bertanya. Coba tadi ya dari Nini ya tadi bertanya untuk 3 kali 3 itu seperti bagaimana gitu ya tadi bertanya. Nah, Bapak mempunyai alat peraga untuk memudahkan menghitung determinan ordo 3 kali 3. Nah, di sini Bapak mempunyai alat peraga yaitu kotak determinan matriks. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan ada matriks 3 kali 3 untuk menghitung determinan matriks 3 kali 3. Sekarang Bapak akan masukkan ya untuk angkanya. Coba kita masukkan. Nah, kita sudah masukkan untuk bilangan-bilangannya. Nah, di sini terdapat elemen-elemennya. Nah, untuk menghitungnya itu untuk tadi determinan sendiri ya, untuk cara kofaktor ya, untuk ordo 3 kali 3. Nah, untuk minor ini sendiri dikalikan dengan determinan ini.
Nah, contohnya ini. Nah, ini kan minor yang pertama ya, baris 1 kolom 1. Nah, di sini 3 karena ini kan baris 1 kolom 1 ya. Nah, kita tutup. Nah, kita hitung determinan yang ini 5 dikali 2 dikurangi 2 dikali 5. Jadi 0 ya. Iya, 0. Karena 5 kali 2 10, 10 dikurangi 10 0. Nah, lalu kita kalikan 3 kali 0 0. Nah, selanjutnya itu yang minor baris 2 kolom 2. Baris 1 kolom 2 ya, salah. Mohon maaf. Nah, kita tutup ya. Nah, kita tutup. Kita determinannya yang ini. 0 dikali 2 dikurangi 2 kali 1. Nah, 0 dikurangi min 2, berarti min 2 ya. 2, ini min 2. 2 dikali min 2, min 4. Min 4. Nah, dan yang terakhir itu minor yang baris 1 kolom 3. 1. Lalu kita tutup. Nah, kita tutup. Nah, kita hitung determinannya. 0 dikali 5, 0 dikurangi 5. Nah, 5. Nah, 1 dikali 5, 5. Nah, lalu kita jumlahkan yang di sini ya. Kita jumlahkan. Dijumlahkan min 4 ditambah 5. Jadi 1 ya. Karena 0 dikurangi 4, 0 ditambah min 4 ditambah 5. Hasilnya 1. Jadi untuk determinan ordo 3 kali 3 ini bisa menggunakan cara kofaktor dengan bantuan alat peraga. Nah, untuk hasil jawaban ini yaitu 1. Nah, sangat mudah sekali ya. Nanti untuk adik-adik semuanya nanti Bapak akan beri soal ya, dan bisa menggunakan alat peraga ini. Jadi bisa dipelajari ya untuk semuanya. Untuk alat peraganya sangat memudahkan untuk menghitung determinan matriks ordo 3 kali 3. Nah, baik. Bapak akan memberikan soal matriks ya kepada adik-adik semuanya, dan dikerjakan ya. Nah, untuk waktunya itu 15 menit. Untuk ketua kelas boleh dibagikan untuk kertasnya. Dan untuk hasilnya bisa difotokan lalu dikumpulkan di Google Classroom ya. Nah, di Google Classroom sudah Bapak setting. Itu waktunya 15 menit. Jadi untuk yang telat itu tidak akan bisa mengumpulkan tugasnya. Baik, dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan kelompok. Bisa dibuka ya HP-nya masing-masing. Di situ Bapak sudah membagikan kelompok. Dan adik-adik semuanya ada tugas per kelompoknya dan dikerjakan. Untuk waktu diskusinya itu 30 menit. Jadi untuk adik-adik semua bisa diskusi dan lalu hasil diskusinya itu bisa difotokan kembali dan dikumpulkan. Waktunya itu bisa dijadikan tugas ya untuk adik-adik. Jadi untuk deadline-nya atau pengumpulan tugasnya itu besok pagi. Jadi Bapak akan tutup waktunya itu di besok pagi. Kalau misalkan ada yang telat itu tidak bisa mengumpulkan. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita sudah selesai. Dapat disimpulkan ya untuk materi matriks ini. Nah, untuk tadi kita sudah menjelaskan mengenai definisi matriks, jenis-jenis matriks, samaan matriks, dan determinan ya. Jadi untuk semuanya ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Tadi sudah disinggung juga ya di pertama, karena ini sangat bermanfaat sekali untuk kita di kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi pada saat kita sedang membeli sirih dan biji sirih, biji sirih pinah ya. Jadi itu sangat bermanfaat sekali karena kita bisa menyusun pada saat kita berbelanja dimanapun dan berbelanja barang-barang banyak gitu ya. Jadi kita bisa membuat tabel, dan tabel itu bisa kita buat matriks gitu ya, karena memudahkan kita untuk menghitung. Nah, itu sangat bermanfaat sekali. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Ditutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.